Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inni asta'inuka wa as'aluka an taj'alani min ibadika sholihin. Allahumma wafiqni li ta'atika wattiba'i rasulika wal birri bi walidayya wa husni talaki mi masyaikhi. Allahumma ja'alni minal hukama'i mujawwadina bil ilmi ma'al istiqomati fi ibadika wa husni syukrika birahmatika ya arhamar rahimin. Buat uh, angkatan 2001 mungkin doa itu sudah tidak asing lagi ya, karena kita sering membacanya ketika di awal pembelajaran. Bapak ingin memberikan motivasi buat kalian. Apa itu hakikatnya manusia? Mungkin kalian sering mendengar kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi asalnya dari Allah, nanti kita juga kembali kepada Allah. Berarti definisinya bahwa kita ini dalam sebuah perjalanan. Jadi sewaktu semakin bertambah, maka perjalanan kita semakin sampai kepada tujuan. Jadi kembali lagi kita kepada Allah. Nah, permasalahannya kita sebagai manusia, apa misinya? Misinya kan ketika manusia itu kan ada kehambaan, ada juga kemanusiaan. Nah, ini tidak boleh menjadi saling bersinggungan, tetapi harus berjalan dengan garis lurus. Ketika kita menjadi manusia yang baik, nah berarti kita sedang menghambakan diri terhadap Tuhan. Begitu juga ketika kita menjadi hamba Tuhan, maka pasti akan berdampak kepada kegiatan sosial kita. Pada dasarnya kegiatan ibadah itu kan ada dampak terhadap kehidupan sosial. Contoh misalkan zakat kan kita berarti menyalurkan dari unit surplus yang kelebihan hartanya kepada kaum miskin. Ketika kita sholat misalkan, kita sholat bisa mencegah terhadap perbuatan keji dan munkar. Itu kan kehidupan sosialnya. Puasa sama juga, puasa berdampak terhadap kehidupan sosial. Nah, itulah definisi dari manusia. Jadi manusia itu dua faktor, ada kehambaan dan ada kemanusiaan. Selanjutnya, nah apa faktor-faktornya untuk menjadi seorang hamba dan untuk menjadi seorang manusia yang baik? Yang pertama adalah pengetahuan. Nah, kita harus selalu menambah pengetahuan kita. Jadi kan menuntut ilmu ini dari kita sejak lahir sampai kita meninggal dunia. Jadi kadang-kadang kita kalau sudah menjadi seorang guru berhenti belajar karena sudah merasa cukup ilmunya. Ketika menjadi ustadz sudah berhenti belajar karena sudah merasa cukup. Begitu juga apapun profesinya, tetap jangan berhenti belajar. Berhenti belajar ketika kita sudah berada di dalam alam kubur. Nah, seperti itu. Nah, setelah keilmuan, jangan hanya sekedar pengetahuan. Jadi hanya sebagai koleksi ilmu pengetahuan yang ada di kepala, tetapi harus tahap berikutnya kita harus memiliki kesadaran. Nah, dari kesadaran tersebut
ilmunya sudah didapat, lalu kita memiliki kesadaran terhadap eh, keilmuan tersebut, maka akan melahirkan menjadi amal soleh. Nah, tidak banyak seorang guru, seorang ustadz hanya sekedar memiliki pengetahuan ilmu tetapi tidak menjadi amal. Kenapa? Karena tidak memiliki kesadaran. Contoh misalkan, berapa banyak orang mengetahui bahwa sholat di awal waktu berjamaah di masjid itu merupakan keutamaan. Tetapi pada kenyataannya tetap ketika kita mendengar adzan misalkan, tetap saja sholat itu dinanti gitu, seperti itu. Berapa banyak orang mengetahui bahwa sholat tahajud, sholat duha itu sangat baik, tetapi hanya disekedar di dalam pengetahuan saja, tidak menjadi amal. Nah, jadi pengetahuan, kita harus memiliki kesadaran. Setelah memiliki kesadaran maka akan menjadi amal soleh. Nah, yang terakhir adalah perbaikan. Nah, amal-amal yang kita lakukan itu kemungkinan ada kesalahan-kesalahannya. Jadi kita selalu harus introspeksi diri, muhasabah diri, memperbaiki amal-amal yang sudah kita kerjakan, sehingga Allah menjadi ridho terhadap amal yang telah kita lakukan. Karena kita selalu berusaha untuk memperbaiki amal-amal soleh yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat buat kita semua, terutama untuk Bapak dan untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.